Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Iza dari PAI 4 Pagi akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pertama adalah tafsir digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menerangkan masalah-masalah yang masih samar dan belum jelas. Jelaskan fungsi spesifik dari tafsir ini. Fungsi spesifik dari tafsir yang pertama adalah menjelaskan masalah yang belum jelas. Tafsir membantu kita menggali makna tersembunyi dalam Al-Quran dan memahami konteks ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang komplit dan belum terjawab sebelumnya. Tafsir secara sederhana adalah upaya untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu teks. Maksud dari menerangkan makna kontekstual, tafsir juga menggali makna yang lebih dalam, mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya ketika ayat tersebut diturunkan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami relevansi ayat tersebut dalam berbagai situasi. Yang kedua, menemukan solusi atas masalah kontemporer. Tafsir membantu kita menemukan prinsip-prinsip universal dalam Al-Quran yang bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah kontemporer. Al-Quran adalah petunjuk hidup, dan tafsir membantu kita memahami bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masalah yang kita hadapi saat ini sebenarnya sudah pernah dihadapi oleh manusia di masa lalu. Tafsir membantu kita memahami bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi masalah yang belum jelas. Ketiga adalah memahami pemahaman yang komprehensif tentang agama. Tafsir yang baik akan berusaha menghubungkan ajaran agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Jadi, tafsir adalah alat yang sangat penting untuk memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tafsir, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kompleks, memecahkan masalah kontemporer, dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama. Dan kedua, apakah Al-Quran dan Al-Hadis mengandung panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya? Jelaskan mengapa hal ini penting untuk dibahas dalam kitab suci dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis mungkin tidak menggunakan istilah evaluasi pendidikan seperti yang kita kenal sekarang. Namun keduanya mengandung prinsip-prinsip mendasar yang sangat relevan dengan konsep evaluasi dalam pendidikan. Jadi, mengapa hal ini penting untuk dibahas? Yang pertama, sebagai arah pengembangan diri. Islam sangat menekankan pada pengembangan diri yang terus-menerus. Evaluasi menjadi alat yang penting untuk mengukur sejauh mana seseorang telah berkembang dan menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua, sebagai tanggung jawab guru. Guru dalam Islam bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan ilmu pengetahuan murid. Evaluasi menjadi cara untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif. Dan yang ketiga, perintah untuk berpikir. Islam mendorong umatnya untuk selalu berpikir, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Evaluasi sejalan dengan semangat ini, di mana siswa diajak untuk merefleksikan pemahaman mereka. Yang keempat, sebagai keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah nilai yang sangat penting. Evaluasi yang adil dan objektif memastikan bahwa setiap murid mendapatkan penilaian yang sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan para mufassir tentang berbagai tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis?
Pandangan para mufasir tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sangat kaya dan beragam. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran, secara umum mereka sepakat bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk manusia yang seimbang, yaitu memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang mulia, dan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Beberapa tujuan pendidikan utama yang disepakati para mufasir adalah membentuk manusia yang takwa. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki keimanan yang kuat, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong manusia untuk terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya pembentukan akhlak yang mulia seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan toleransi. Yang keempat, menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengelola alam semesta. Pendidikan berperan penting dalam membekali manusia dengan kemampuan untuk menjalankan tugas ini. Dan yang kelima, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan Islam bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Hal ini dicapai melalui pembentukan individu-individu yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Soal yang keempat, sebutkan model pendidikan akhlak yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan contoh-contoh nyata mengenai bagaimana pendidikan akhlak seharusnya dilakukan. Beberapa model pendidikan akhlak yang bisa kita teladani antara lain: 1. Pendidikan melalui teladan uswah hasanah. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan, kehidupan Rasulullah SAW sebagai merupakan contoh teladan yang paling sempurna. Beliau mengajarkan akhlak mulia melalui tindakan sehari-hari, dan sebagaimana sahabat sebagai teladan juga menjadi teladan yang baik dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendidikan melalui qasas atau cerita. Al-Quran banyak menceritakan kisah para nabi dan umat mereka. Kisah ini mengandung hikmah dan pelajaran tentang akhlak yang baik dan buruk. Selain kisah para nabi, Al-Quran juga menceritakan kisah orang-orang yang soleh seperti Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dan Zulkarnain. Yang ketiga, pendidikan melalui perintah dan larangan. Perintah melakukan kebaikan. Al-Quran dan Al-Hadis memberi perintah untuk melakukan kebaikan, seperti berbuat baik kepada orang tua, menolong sesama, dan menjaga amanah. Keduanya juga melarang perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri, dan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, pendidikan melalui tanya jawab. Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang pemikiran dan pemahaman para sahabat. Yang kelima, pendidikan melalui mujahadah atau usaha keras. Pendidikan akhlak membutuhkan usaha keras untuk melawan hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan buruk, serta berlatih secara terus-menerus. Adalah akhlak yang baik terbentuk melalui latihan dan pembiasaan. Yang kelima, banyak ayat dan al-hadis bisa menginspirasi pengembangan sains dan teknologi di era globalisasi saat ini. Sebutkan beberapa ayat dan hadis tersebut. Namun demikian, mengapa umat Islam masih tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi?
Quran Surat Yunus ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulil duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadis Bukhari 392 yang artinya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Husain, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafiz, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Asim dari Amir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat, sehingga beliau ingin jika kendaraan atau sarana transportasi mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkan pada hari Khaybar khusus daging keledai jinak. Meskipun memiliki sumber inspirasi yang kuat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam masih mengalami ketertinggalan dalam pengembangan sains dan teknologi. Yang pertama adalah kekeliruan terhadap pemahaman agama. Beberapa pemahaman yang keliru terhadap agama, seperti anggapan bahwa terlalu fokus pada ilmu duniawi akan mengalihkan perhatian dari akhirat, telah menghambat perkembangan sains. Yang kedua, kurangnya investasi dalam pendidikan sains. Kurangnya investasi dalam pendidikan sains dan teknologi, terutama di tingkat dasar, membuat generasi muda kurang memiliki bekal yang cukup untuk berkontribusi dalam bidang ini. Yang ketiga adalah prioritas yang salah. Seringkali prioritas pembangunan lebih diarahkan pada aspek lain, seperti pembangunan infrastruktur fisik, sehingga pengembangan sains dan teknologi termarginalkan. Yang keempat, kurangnya kolaborasi. Kurangnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri dalam pengembangan riset dan inovasi. Yang kelima adalah faktor historis. Peristiwa-peristiwa sejarah seperti penjajahan dan kolonialisme juga telah memberikan dampak negatif terhadap pengembangan sains dan teknologi di dunia Islam. Pertanyaan terakhir, apakah benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik, semuanya tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Sebutkan dalil yang membahas dan mengapa hal tersebut penting untuk dibahas. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama mencakup cakupan yang sangat luas, termasuk masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun bermasyarakat. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah kamu yang adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi